Sekarang kita akan sebutkan nasihat para ulama, baik dari kalangan sahabat sendiri dan penyebutan ijma' mereka. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapapun di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladan, tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia meneladani para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi manusia-manusia yang paling berhak dijadikan teladan selain Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat beliau, murid-murid beliau yang mengambil ilmu dan berusaha mengamalkan seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Beliau menjelaskan, fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan paling mendalam ilmunya. Paling mendalam ilmunya. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Al-Quran dan hadis dengan bahasa mereka. Dan Al-Quran turun atau hadis muncul disebabkan seringkali karena kejadian-kejadian di antara mereka. Kejadian-kejadian di zaman mereka. Jadi mereka tahu bahasanya dan tahu kapan ayat itu turun, kapan hadis itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan guru mereka adalah guru yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau mereka menjadi orang yang paling berilmu. Makanya jemaah sekalian, secara akal sehat juga tidak ada jalan lain untuk mengikuti kebenaran selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan juga tidak ada pemahaman yang benar kecuali pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah sekalian, secara logika, kalau kita ingin mempelajari satu ayat ataupun satu hadis, lalu kita memahami ayat dan hadis itu bertentangan dengan pemahaman sahabat, maka kalau begitu ada dua kemungkinan. Pemahaman kita yang benar, sahabat yang salah, atau pemahaman sahabat yang benar dan kita yang salah. Maka tidak mungkin kita yang benar lalu mereka yang salah. Itu mustahil, nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi, sudah pasti mereka yang benar dan kita yang salah. Tidak mungkin. Kalau bertentangan pemahaman kita dengan pemahaman mereka, lalu kita yang benar, kemudian mereka yang salah. Iya. Oleh karena itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka adalah yang paling berilmu. Wa aqallaha takallufa. Artinya mereka itu beragama tidak dengan cara membebani diri. Tidak seperti umat-umat berikutnya, banyak menambah-nambah di dalam agama. Wa aqwamaha hadiyan, dan petunjuknya yang paling lurus. Wa ahsanaha halan, serta yang paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya, menjadi sahabat-sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Jadi jemaah sekalian, sahabat itu bukan kebetulan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang orang-orang pilihan Allah azza wa jalla. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Maka sudah pasti Allah menganugerahkan untuk beliau sahabat-sahabat terbaik. Iya. Dan merekalah yang Allah pilih untuk menegakkan agamanya. Subhanallah jemaah sekalian, hari ini kita bisa mengamalkan Islam karena dulu para sahabat tegar, kokoh dalam mempelajarinya, mengamalkannya dengan baik, lalu mengajarkan kepada generasi berikutnya. Kemudian para ulama dari generasi ke generasi mewariskan ilmu ini sampai kepada kita hari ini. Di antaranya kitab yang sedang kita pelajari. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah petunjuk-petunjuk mereka karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ya.
Ini nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian nasihat-nasihat para sahabat. Dan saya tutup dengan nukilan kesepakatan ulama yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Beliau mengatakan, faqad thabata wujubut tiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan telah tetap kewajiban mengikuti salaf, generasi pertama umat ini, rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada mereka, bil kitabi was sunnah wal ijma'. Kewajiban mengikuti mereka itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan ijma', kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi, tidak ada jalan kebenaran, hanya ada satu jalan, maka ulama pun sampai pada kata sepakat, wajib bagi kita mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Tidak boleh menyelisihi mereka. Inilah jemaah sekalian, prinsip utama dalam mengikuti sunnah. Prinsip utama agar tidak tersesat, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.